Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Awaklah bisa menekan kaki, main tangan untuk satu niat, satu tujuan, memilih ketua NKRI. Dan pada saat ini kita masuk pada sesi tindak baik visi-misi. Salam juga berikut atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang Allah membawa dari dalam kehidupan ke alam yang bermutu-mutuan, dari alam yang bercerita ke alam yang terang. Yang sangat saya hormati kami khusus kita Bapak Satu Ibrahim. Kebetulan kami juga akhir 5 tahun ketemu. Walaupun sama-sama orang Perancis dan jarang ketemu, tapi kami sama-sama punya persamaan. Kalau orang Perancis itu bersamanya pada tua sama pun samanya sama-sama rantai. Selanjutnya yang terhormat Ketua KWRI beserta jajarannya, rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Sebelum kita masuk pada penyampaian sepatah kata seperti yang disampaikan oleh ketua tadi, namun rasanya sepatah kata aku gak ini di atas lah yang dulu. Jadi gambar calon kandidat tuh nomor 2. Nomor 2 berita dah. Peter lah. Google iklan Google lah. Itu dia ya. Tidak bisa hidup sendiri, tapi bersama adalah kekuatan. Ada mengatakan untuk seorang rasa bisa untuk bersama dalam apa inilah contohnya. Maka arah bola itu akan bisa. Kalau boleh wilayah, kalau boleh wilayah puncak wilayah dalam bentuk kesatuan berpikir yang sehat dan dinikmati oleh orang. Tentu kita sangat mensyukuri setiap peristiwa, setiap sen, setiap apa yang kita hidup pada modernisasi ini menjadi orang-orang yang sangat-sangat peduli dengan kepentingan masyarakat, baik dalam bentuk energi positif maupun dalam energi negatif. Kalau energi negatif untuk menambahkan menjadi suatu solusi sehingga tidak menjadi langkah kehidupan, dan media itu sangat berperan dalam hal tersebut. Suatu isyarat menjadikan kepada Rasulullah SAW. Ketua pengatur hanya yang berbahagia. Satu kebahagiaan kami dari DPD DPR Kota Padang bisa berjibaku duduk bersama-sama. Cara berpikir yang objektif. Kenapa 11 kecamatan, 104 kelurahan, semuanya apa yang disampaikan oleh Bung investigasi tadi, ketika kita berpendapat dari atas, kita bagian dari atas. Tapi ketika kita bicara akar rumput, kita bagian dari akar rumput itu sendiri. Artinya media itu ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Kesimpulan akhirnya seperti itu. Ada disebutkan open management, open kegiatan, dan open managerial apapun. Kalau kurang, kita ikut saja. Persentase kita bilang. Karena manusia itu tidak akan pernah sempurna dalam kehidupan. Tapi dengan kekurangan menjadi objek untuk menangkan kebaikan kita. Tapi yang positif mari kita dukung bersama-sama. Siapapun orang, dimanapun dia, apapun latar belakangnya. Kenapa? Karena kita sama-sama orang-orang yang lahir dari sosial kemasyarakatan dan sama-sama lahir dengan cara berpikir matriarkat.
Insyaallah kami kapan semua saya membantu dana awal dan kemudian saya kapan dari kita kegiatan demikian. Semoga sukses para penyampai misi dan visinya. Tidak hanya cerita, tidak hanya cerita, tapi bukti nyata. Program yang jelas terukur sehingga organisasi ini tidak hanya pemilihan tapi program ke depan. Berapapun tahun jangka waktunya, KPAWN memimpin dalam bentuk cara yang objektif kita dukung bersama-sama dengan asas apa? Gotong royong, asas solidaritas. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan. 3, 2, 1 lagi Kampung Iwo. Semoga pemerintah itu manfaat Bu dan kawan-kawan. Ya Rasul, berkah apa yang bisa saya dapati? Lalu Rasulullah bersabda, berkumpul, jadikanlah berkumpul itu suatu ibarat sebatang tubuh. Satu sakit, semua tubuh itu merasakan sakit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dengan sabda Rasul itu, jiwa saya terpanggil untuk ikut serta sebagai calon ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan SDM menuju organisasi yang besar dalam visi meningkatkan sumber daya manusia anggota dan kesejahteraan menuju organisasi sosial yang lebih besar. Jadi gimana yang diceritakan apa tadi? Itu kita mengatakan kita itu sebagai organisasi jurnalis perlunya SDM sehingga kita itu bermartabat di setiap narasumber yang kita temui atau dan bermakna positif independen setiap objek yang kita lihat. Jam 2.17 dini hari saya ditelepon oleh seorang istri teman mengatakan dengan menangis. Terima kasih banyak kepada tim pembantu yang telah memberikan waktu kepada saya. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Miki yang telah menyampaikan visi dan misinya. Entah kami yang agak kurang mendengar atau gimana, agak kurang vokal Bapak Miki menyampaikan visi dan misinya. Sehingganya saya selalu sampai bagi kami. Jadi untuk kedepannya kepada yang empat jangan seperti itu juga. Nah, lebih bagus yang dipaparkan oleh tim pembantu tadi. Jadi saya sangat respon sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Miki Putra. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk satu orang lagi, silakan. Bagi Katakan peningkatan di sini pencapaian kesejahteraan, gitu kan. Kita sinergikan dulu organisasi ini dengan pihak ketiga seperti pihak pemerintah dan swasta. Di situ kita mendapatkan suatu kerjasama yang bagus seperti yang pihak swasta seperti hotel, salah satu perhotelan gitu. Selama ini kan hotel itu kan dilihat aja semacam tempat bisnis saja. Jadi kita gimana? Itu kan ada organisasinya, perhotelan. Kita coba sinergikan dengan kerjasama untuk misalnya bagaimana perkembangan bisnis dalam bentuk pemerintahan. Tadi awal kan misi saya itu kan ada pelatihan jurnalis. Kalau setelah lahirnya jurnalis profesional, kita tinggal sinergikan saja dengan hotel tadi. Bagaimana kita meliput hotel-hotel untuk pariwisata yang ada di daerah sini.
Jadi ketika udah sinergi, setiap ada kegiatan dari perwakilan atau wisata, kita itu akan diplot gitu. Disitulah kita bagaimana mendapatkan seperti salah contohnya iklan atau nanti. Jadi karena organisasi kita itu yang halus sinergi. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala kulli ma kafara musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Irwan Basir, Ketua DPD LPR Kota Padang. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Yang saya hormati Pembina IKWRI Sumatera Barat, Bapak Prof. Jani Agung. Yang saya hormati Ketua IKWRI yang hampir aktif. Yang saya hormati Ketua Pematur beserta staf dan jajarannya. Terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan visi dan ingin dari rumah tanah sampai Balindang, sampai Batadua, dan sampai Manado bagi anggota IKWRI semua. Itu bisa. Sementara Connected. seterusnya, ini saya yang pertama akan mengupayakan legalitas IKWRI ini paling lama selama-lamanya Disconnected. 100 hari kerja, walaupun dalam pelaksanaannya nanti itu tidak sampai 100 hari kerja, yang paling 15 hari. Itu target utama yang harus saya kerja. Legalitas, apakah itu nanti berbentuk akta yayasan, apakah itu koperasi. Jelas nanti tim saya akan membahasnya. Terus yang kedua, saya akan menyalurkan bantuan sembako kepada keluarga IKWRI yang hidupnya kurang mampu. Ini akan saya lakukan secara rutin setiap bulannya, apalagi kepada keluarga IKWRI yang sudah wafat. Saya akan memberikan semacam beasiswa kepada anak almarhum. Itu sudah saya bicarakan dengan beberapa orang anggota DPRD dan pengurus Basnas Kota Padang. Jadi sebelum perencanaan ini Pak, saya sudah berbuat, saya sudah melakukan dan sudah saya jejaki. Alhamdulillah, kalau saya terpilih nanti itu akan saya tidak lanjuti. Itu janji loh Pak, saya akan mewujudkan hal seperti itu. Apa yang saya sampaikan akan saya lakukan. Insya Allah saya bisa. Terus saya akan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan kepolisian di bidang olahraga. Dan bahkan nanti saya akan memanfaatkan mereka sebagai sumber income untuk IKWRI ini. Dan itu pun sudah saya jejaki. Saya telah menyampaikan kepada beberapa Kapolres untuk menyerahkan zakat hartanya kepada IKWRI, yang nanti zakat tersebut akan kita salurkan kepada keluarga IKWRI yang telah almarhumah. Nanti akan kita data, akan kita lakukan pendataan ada berapa jumlah anggota IKWRI ini yang telah wafat dan anak-anaknya berapa. Nanti akan kita salurkan bantuan sembako dan uang tunai. Nanti akan diatur oleh tim kemenangan saya. Seterusnya untuk beasiswa tadi itu akan saya lakukan, akan saya salurkan kepada mereka melalui Basnas dan akan membentuk kerjasama dengan PLK untuk membentukkan skill, untuk menentukan job skillnya untuk masa depannya. Dengan pembentukan skill tersebut, mungkin mereka nanti bisa memanfaatkan skill tersebut untuk kerja magang ke luar negeri seperti di Jepang. Itu akan saya upayakan. Tapi itu belum terjadi. Tapi itu janji saya Pak. Itu janji saya. Insya Allah akan saya lakukan. Mudah-mudahan apa program-program kerja yang akan saya lakukan akan saya wujudkan. Insya Allah. Demikianlah visi dan misi saya. Saya tidak banyak visi dan tidak banyak misi. Mungkin ini yang saya sampaikan yang akan saya wujudkan. Pertanyaan saya gini Pak, Bapak calon nomor 2 Bapak Firman Sikumbang, bagaimana
Bapak menyikapi tentang persoalan politik di Pilgub Sumbar saat ini? Dan apa langkah konkret Bapak agar IKW bisa berpartisipasi dalam mensukseskan pilkada serentak? Dan apakah ada arah dukungan IKW ke salah satu paslon? Demikian, terima kasih. Pembahasannya itu bukan masalah itu. Itu biar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabananya ambo nak membuat tanya. Tapi mungkin sakitnya tadi ambo jadi misi Pak Firmanko agak bagus. Akan mengusahakan skill terhadap kawan-kawan. Namun dalam hal seperti itu, kami selaku Tidak kawan-kawan dia. anggota IKW RI perlu kami garis bawahi di sini. Kami selaku pengusaha media, di samping kami harus mengikuti aturan-aturan dari Depnakes. Kemudian kami juga harus mengikuti aturan dari Dewan Pers. Jadi kami agak kerepotan atau agak sulit dalam hal ini. Untuk itu, salah satu di Sumatera Barat ada Pergub 30 tahun 2018. Jadi bagaimana nantinya ketua terpilih mengupayakan Pergub ini tidak berlaku lagi. Sekian saja mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Firman Sekumbang menyikapi tentang Pilgub nanti? Perlu kita garis bawahi, kita bukanlah IKW bukanlah suatu organisasi partai. IKW adalah organisasi kemanusiaan, organisasi sosial. Jadi kalau dipertanyakan hal-hal seperti itu di saat-saat ini, tentu saya nggak bisa jawab. Karena IKW itu bukanlah suatu organisasi partai. Kita hanya bergerak dalam bidang sosial. Bagaimana upaya kita untuk mensejahterakan anggota IKW dan anak-anaknya. Tapi tadi sudah saya bahas, inilah IKW, inilah pohon beringin bagi anggota IKW. Tempat dia berteduh, tempat dia bersandar, tempat dia mengadu, bukan sebagai ajang politik. Ini perlu kita garis bawahi. Dan yang kedua, pertanyaan dari saudara Buya tadi, bagaimana ketua IKW menyikapi tentang undang-undang nomor Pergub nomor 16 nomor 30 tahun 1918. Kita akan menyalurkan anak-anak dari IKW RI ini yang telah wafat, perlu kita garis bawahi, yang telah wafat kan hidupnya morat-marit. Bagaimana dia anak kita juga, anak kita, yang perlu kita perhatikan. Di samping kita menyalurkan bansos kepada mereka dan memberikan sedikit uang santunan dan mengupayakan anak-anak mereka untuk mendapatkan beasiswa. Nanti akan kita salurkan ke masing-masing, itu tidak perlu kita memakai akte IKW RI. Kalau untuk menyalurkan mereka ke sana, begitu juga di BLK, tidak perlu Pak. Itu kita bisa masuk dari jalur umum. Tapi saya akan mengusahakan juga dengan kepala dinas Disnaker, bagaimana mereka mendapat kemudahan untuk mendapatkan pelatihan di BLK. Pada saat penyampaian visi misi oleh calon ketua IKW RI 2020 dan selanjutnya, serta salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan junjungan kita yang telah membawa umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang lurus seperti saat ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua LPM Datuk Irwan Basir yang telah bersedia datang mengunjungi kita semua di sini melihat rangkaian acara pemilihan ketua, serta para kawan senior wartawan, kawan-kawan serta dari calon sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita bisa semangat semua. Ya, mungkin kegiatan hari ini karena ada agenda visi wartawan yang bergerak di bidang sosial. IKW memang adalah profesi wartawannya yang mendirikan, cuma orientasi kegiatannya adalah kegiatan sosial, bukan sebagai bisnis. Tidak. Di sini mungkin kita tekankan lagi bahwa IKW saat hadir itu bukan sebagai organisasi bisnis, organisasi profesi, namun melainkan adalah organisasi sosial. Ini yang perlu kita tekankan dan kita sepakati bersama. Itulah makanya saya pengen yel dulu bahwa di itu kita sampaikan IKW adalah panggilan jiwa. Kita datang di sini membesarkan organisasi itu dari kita. Itu mungkin sekilas gambaran. Ini sudah kita jalani baik secara internal, cuma untuk action ke eksternal masih kurang saya menilai gitu. Makanya saya mencoba untuk maju. Tapi definisi dan saya melihat bahwa wartawan itu adalah orang yang cerdas, sebagaimana yang disampaikan oleh Dato' Irwan Basir tadi, bahwa wartawan itu adalah sebagai jembatan, gitu ya, jembatan yang menyampaikan informasi dari masyarakat, dari pemerintah ke masyarakat, dan begitu juga sebaliknya, dari masyarakat ke pemerintah. Inilah mungkin tugas dari Baiklah, saya akan sampaikan visi dan misi sebagai calon ketua IKWRI periode 2020-2022. Nama saya Marjuki Rahman, lulusan Fakultas Hukum Universitas Bumata tahun 97. Kalian dan kesejahteraan anggota secara berkeadilan melalui pembentukan sentra-sentra ekonomi produktif. Kemudian kedua, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam penguatan sentra ekonomi produktif dan donasi-donasi untuk kesejahteraan anggota. Di bidang organisasi, pertama, mewujudkan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas pengurusan dengan menyusun program kerja dalam berbentuk rencana program jangka menengah. Kemudian rencana kerja pengurus dan anggaran pendapatan belanja organisasi dalam melibatkan partisipasi anggota. Dan kedua, membentuk satuan-satuan tugas yang menyangkut pelaksanaan RPJM, RKP, APBO, dan Satgas pendukung. Dan ketiga, menjadikan kartu anggota sebagai pengenal sekaligus sebagai voucher belanja kebutuhan sehari-hari. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kehidupan yang begitu indah, dan setelah itu kita akan menikmati kehidupan yang lebih indah lagi dengan menunjang tinggi kita kebersamaan di IKWRI. Dan juga kita tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kita kepada Rasulullah SAW yang telah memberi kita, mengajarkan kita dari dunia yang gelap menjadi dunia terang benderang seperti saat sekarang ini. Dan juga tidak lupa pula kita ucapkan puji syukur kita kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita dan menjadikan kita seperti saat sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada Bapak Irwan Basir telah menyempatkan dirinya datang kepada acara kita ini. Dan terima kasih kepada Pak Taf juga menyempatkan kehadiran sekarang ini. Dan teman-teman kita sekalian atau saudara kita, saudari kita dari berbagai daerah ataupun kota Padang pada umumnya. Dan yang terhormat lagi kepada tim formatur yang telah mensukseskan acara pemilihan ketua periode 2020 seterusnya. Visi saya akan mengangkat
marwah IKWRI lebih ke depannya dan akan mengupayakan sekretariat atau kantor. Dan saya membuat sistem organisasi berjalan dengan aturan yang mengikat. Saya akan mengatur keuangan organisasi lebih jelas, transparan, sepenuhnya tanggung jawab organisasi. Untuk lebih menambah gaungnya dan melebarnya sayap IKWRI, saya akan bentuk kepengurusan IKWRI di kabupaten kota di Sumbar. Lanjutkan. Misi. Kita semua harus menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, saya akan membangun profesional dan independensi jurnalis. Dan yang terakhir, saya akan membangun media informasi berpengetahuan kepentingan publik secara berkelanjutan. Hidup tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang Dasar. Nah, ini memang luar biasa juga ini. Kemudian membangun profesi dan independensi sebagai jurnalis dan akan membangun media informasi serta membuat atau membangun sebuah sekretariatan. Begitu ya Ketua. Baik, mungkin yang beliau sampaikan mungkin kepada Bapak Ibu ada tadi dibagikan. Bagi yang bertanya silakan bertanya. Mungkin ada yang ragu, ada yang rancu, atau ada yang lebih kurang. Silakan. Oke, masih Saudara Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun pertanyaan ini tertuju kepada Dason, namun saya juga minta klarifikasi dari calon nomor urut 4. Sebenarnya kita sudah pernah melaksanakan acara dengan BPJS Ketenagakerjaan. Namun entah apa yang terjadi pada pengurus prodi sebelumnya sampai saat ini kerjasama atau apa yang telah bangun dengan BPJS Ketenagakerjaan tidak terrealisasi dengan sebagaimana mestinya. Jadi untuk besok janganlah hal ini janji tinggal janji untuk mendapatkan suara. Kalau dapat ini terrealisasi endaknya. Kemudian juga untuk ketua, saya juga apresiasi ketua pada tua yang telah membawa IKWRI ini sehingga pada saat ini mengaung. Namun saya sendiri agak kecewa sedikit. Apa yang saya kecewakan? Mana yang visi dan mana yang misi ini perlu kita perbaiki. Ini visi saya. Yang biasanya kalau visi tentu akan dilaksanakan dengan misi. Ini saya saja, visi saya juga, kemudian misi saya juga. Jadi agak bingung juga saya ini. Jadi untuk yang akan datang saya bukan mengkelanjangi ketua di sini ketua. Semangat ketua saya luar biasa. Sekali kawan tentang kawan. Ini adalah moto sosial kita yang harus kita telurkan. Kapan perlu ini kita telurkan juga untuk Kota Padang nantinya. Terima kasih banyak pada tua. Mudah-mudahan kurangnya untuk akan datang. Hidup